بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Al-Barkah, serta pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kembali kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah dalam sebuah tujuan, dalam rangka menuntut ilmu agama, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Semoga Allah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu, pertemuan perdana kita dalam atau dengan materi adab dan akhlak, kita sudah memulai sebuah muqaddimah, sebuah pendahuluan sebelum kita mulai mengkaji adab demi adab dan akhlak demi akhlak yang ada di dalam syariat Islam. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan definisi akhlak. Ada yang masih ingat bahwa akhlak itu mencakup berapa unsur? 3 unsur. Yang pertama apa? Badlun nada, berbuat baik kepada pihak lain. Wa kafful adza. Yang kedua apa? Ya, menghindari sesuatu yang menyakitkan pihak lain. Wahtimalul adza. Unsur yang ketiga apa? Ya, menahan diri ketika disakiti oleh pihak lain. Jadi seluruh akhlak yang mulia itu akan menuju salah satu dari 3 unsur ini, akan bermuara ke salah satu dari 3 poin di atas. Kalau tidak berbuat baik kepada pihak lain,
menahan diri dari sesuatu yang mengganggu orang lain, atau menahan diri ketika disakiti oleh pihak lain. Itu akhlak sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam siapa? Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Adapun adab, maka kita telah menyebutkan pengertian yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam referensi atau kitab yang sama. Apa kata beliau? Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Adab itu apa? Isti'malul khuluqil jamil. Apa artinya? Ya, menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang atau itu makna dari kata adab. Jadi ketika kita berhasil menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu dinamakan adab. Jadi hubungan adab dan akhlak itu sangat erat sekali. Lalu poin yang berikutnya, dan kita sedang berada di poin ini, kita membahas alasan mengapa kita membahas materi ini secara rutin insyaallah ta'ala. Kita sebutkan berapa alasan? Berapa alasan yang sudah kita sebutkan? Ya, buka lagi contekannya. Berapa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Apa Pak? Iya, ahsan. Jazakallah khairan. Karena ada korelasi dan ikatan yang sangat kuat antara akhlak dan menuntut ilmu. Bagaimana tidak, Nabi mengatakan khislatani la tajtami'ani fi munafik. Ada dua sifat yang tidak akan berkumpul di dalam diri seorang munafik. Husnus samtin walafikun fid din. Akhlak yang baik dan ilmu agama yang benar. Jadi itu alasan yang pertama, setiap penuntut ilmu harus meluangkan waktunya untuk mempelajari adab dan akhlak. Setiap penuntut ilmu, orang yang rajin ngaji, datang ke pengajian, ia harus meluangkan waktunya untuk mempelajari adab dan akhlak. Karena dengan menggabungkan dua sifat inilah kita bisa terbebas dari sifat kemunafikan. Yang keberapa? Yang kedua. Apa alasan yang kedua? Ya, karena akhlak yang mulia merupakan salah satu pokok dasar, pondasi beragama ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah pembahasan primer bagi orang yang berafiliasi kepada sunnah. Bagi orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, berusaha komitmen kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan kita telah jelaskan, sebagian ulama membahas masalah akhlak di dalam buku-buku akidah mereka. Ketika mereka mengkaji usul atau pokok-pokok dasar, prinsip-prinsip dasar ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya Al-Imam Ismaili, Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan kita telah menjelaskan definisi manhaj salaf dari lisan Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Sebuah definisi yang sangat indah dan sangat komplit sekali. Alasan yang berikutnya apa? Alasan yang ketiga. Iya, ahsan. Akhlak yang mulia adalah buah dari akidah yang benar. Akidah yang menancap di dalam hati. Oleh karena itu, dua hal ini seringkali disatukan dalam sebuah dalil. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Iman kepada Allah dan hari akhir masalah apa? Masalah akidah, masalah keimanan. Berkata baik atau diam, akhlak. Oleh karena itu orang yang benar-benar beriman bahwa Allah maha mendengar, Allah maha mengawasinya, Allah memiliki malaikat, dia beriman bahwa Allah memiliki malaikat yang bertugas ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun huruf yang keluar dari lisan seseorang kecuali dicatat oleh malaikat pengawas. Dan ia meyakini ia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, dan ia akan ditanya, ia akan dimintai pertanggungjawabannya dari setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf yang ia ucapkan. Maka ia akan berpikir sebelum berbicara, ia akan berkata baik atau diam. Alasan yang berikutnya, apa jamaah sekalian? Belum, kan begitu. Dan kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Alasan yang berikutnya, karena akhlak yang mulia adalah media atau sarana dakwah yang sangat efektif. Dan dengannya kita bisa mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa, yaitu ganjaran berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan akhlak yang mulia, dengan keramahan kita, dengan tutur kata yang santun, dengan sikap kita yang amanat, yang bertanggung jawab, yang jujur, kita bisa memikat hati-hati manusia. Hal ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Nabi SAW bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan manusia, merebut hati manusia dengan harta-harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Namun kalian bisa merebut hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan manusia, merebut hati manusia dengan harta kalian, dengan rupiah yang kita miliki, emas batangan yang kita punyai. Namun kita bisa menaklukkan hati manusia dengan bastul wajah, wajah yang berseri-seri, ketika bertemu senyum, ketika bertemu memberikan rona wajah yang baik, lalu akhlak yang mulia, santun ketika berbicara, baik dalam menghargai dan memuliakan tamu, tahu diri ketika berkunjung, menjenguk orang sakit, membantu saudaranya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini adalah sebuah hadis yang mampu kita manfaatkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Jadi sekali lagi, bukan uang yang bisa merebut hati manusia. Contoh sederhana, kalau saya sekarang punya uang 1 juta dengan kelipatan 100.000, lalu saya kasih antum dengan cara dilempar, ambil ini uang. Kira-kira antum ambil tidak? Hah? Saya kasih antum tapi saya lempar, ambil ini uang. Antum ambil? Hah? Antum ambil? Ya Allah, nggak punya perasaan sama sekali. Saya ambil, saya lempar lagi ke ustadz, kan begitu. Iya, nggak mau, pelecehan namanya. Kan begitu. Walaupun 1 juta, walaupun 1 juta. Namun kalau ada saudara kita
memberikan roti yang harganya paling Rp1.000, namun dengan penuh senyum, dengan penuh keramahan. Mohon maaf akhi, hanya ini yang ana punya, ana hanya ingin berbagi dengan antum. Kita setengah-setengah ya, subhanallah. Udah harganya 1.000, setengah-setengah lagi. Antum terima tidak? Terima. Karena akhlaknya baik. Kalau yang bermain itu nominal, kalau yang bermain itu kelipatan, harusnya 1 juta yang pertama lebih kita sukai daripada potongan roti yang harganya hanya Rp1.000. Ini menunjukkan hati manusia tidak bisa dibeli dengan uang, jemaah sekalian. Sekali lagi, logika sederhana, kalau hati manusia bisa dibeli dengan uang, harusnya semakin kaya, musuh kita semakin sedikit dan teman kita semakin banyak. Iya apa tidak? Bukti di dunia nyata bagaimana? Semakin kaya semakin banyak musuh. Iya. Orang senyum hanya basa-basi. Coba lihat, orang-orang kaya, ia tidak memiliki teman setia kecuali sedikit saja. Benar-benar setia. Kalau teman yang hanya bisa senyum dan siap ditraktir makan banyak, namun teman-teman setia yang siap menampung air matanya itu sangat sedikit, jemaah sekalian. Kan sekali. Jadi semakin banyak uang, pada kenyataannya justru semakin banyak musuh. Itu menunjukkan bukan uang yang bisa menaklukkan hati manusia. Namun sabda Nabi yang mengatakan bastul wajah wa husnul khuluq, wajah yang berseri ketika kita menatapnya, ketika kita berinteraksi dengannya, ketika kita berhadapan dengan dirinya, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa yakum, manfaatkan hal ini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Nabi bersabda, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara Anda, maka itu lebih baik daripada unta merah yang masih muda. Dan unta merah yang masih muda adalah kendaraan darat yang sangat mahal pada saat itu. Bahkan bisa dibilang termahal pada saat itu. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, jangan berpikir dakwah itu hanya milik para kiai, para ustadz, para ulama. Kita pun bisa berdakwah. Kita pun bisa mengajak orang ke dalam sunnah. Sebagaimana kita bisa membuat orang lari dari sunnah, lari dari kajian, lari dari akidah yang benar. Dengan apa? Dengan buruknya akhlak kita, dengan kasarnya ketika kita berbicara, dengan cara mempermarukan orang lain. Dan sebaliknya, kita bisa menarik orang kepada sunnah dengan kelembuhan tutur kata kita, dengan komitmen kita ketika kita berjanji, ketika kita mengemban amanat, saat kita berbicara, saat kita menunaikan hak-hak seorang muslim, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kita memiliki kesempatan emas yang ada di hadapan kita untuk berdakwah. Dan sebaliknya, salah bersikap, kita bisa membuat orang lari dari Islam. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna minkum munaffirin, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang membuat manusia lari dari agama Islam, lari dari sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Gara-gara kita hutang gak bayar-bayar, saudara kita gak mau ngaji lagi. Subhanallah. Benar apa tidak? Terbukti, saya tahu benar. Ada orang hutang sampai 50 juta, tidak bayar-bayar. Akhirnya korbannya tidak mau datang ke pengajian lagi. Semua trauma. Kok begini caranya? Kok begini adabnya orang yang sudah belajar agama? Oleh karena itu jamaah sekalian, ingat, inilah kesempatan kita berdakwah tanpa harus mengeluarkan satu ayat Al-Quran,
tanpa harus menyebutkan sabda Nabi SAW. Ingat, bukan maksud kita itu tidak penting, namun maksud kita adalah bahwa kita pun juga bisa berdakwah dengan senyum yang kita miliki, akhlak mulia yang kita latih dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadirin sekalian, yang mendukung hal ini adalah pola pikir masyarakat kita. Pola pikir masyarakat kita. Pola pikir masyarakat kita dalam menilai orang itu simpel. Jadi masyarakat kita itu berpikirnya itu singkat. Kalau pengajiannya benar, maka pengajian itu akan melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Kalau ajarannya itu sahih, maka orang ini akan santun kalau ketemu dengan kita, akan ramah ketika berbicara dengan kita. Itu pola pikir masyarakat kita. Dan sebaliknya, kalau adab dan akhlaknya buruk, ini alamat pengajiannya itu sesat dan bermasalah, pengajiannya ekstrim dan seterusnya. Iya apa tidak? Iya, pola pikir masyarakat kan begitu, nggak pikir ribet-ribet. Yang mereka nilai itu senyuman kita, bukan pelajaran yang kita bahas pada malam hari ini. Contohnya, antum belajar masalah akidah di sebuah kajian, ketemu tetangga, ditanya, Pak tadi belajar apa di masjid? Tidak. Yang mereka nilai itu kalau ketemu senyum apa tidak, kalau bertemu salam atau tidak, kalau berbicara ramah atau tidak. Itu penilaian mereka, bukan yang jelimet-jelimet, yang ribet-ribet. Mereka menilai seperti itu, jamaah sekalian. Iya apa tidak? Iya. Ada yang pernah ditanya tentang materi kajian oleh tetangganya? Tidak. Tapi masyarakat menilai. Dan bukan dari hal itu mereka menilai kita. Mereka menilai kita itu dari interaksi sehari-hari. Kalau ada yang sakit, dikasih perhatian atau tidak oleh kita. Kan begitu. Kalau lewat, kasih salam atau tidak. Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan, kita bantu atau tidak. Itu adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat kita. Dan penilaian seperti ini itu tidak salah, jamaah sekalian. Penilaian seperti ini tidak salah. Dan penilaian seperti ini pernah digunakan oleh orang yang lebih mulia dari kita. Siapa orang tersebut? Hah? Siapa orang tersebut? Siapa orang yang pernah tercatat di dalam hadis Nabi SAW menggunakan penilaian seperti ini? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Saat kapan? Saat Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Apa yang terjadi? Beliau khawatir, beliau nervous, beliau mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan Allah menghempaskan dirinya, jangan-jangan Allah memberikan keburukan kepada diri beliau. Akhirnya beliau mendatangi istri beliau yang beliau sangat cintai. Siapa? Khadijah. Lalu Khadijah memainkan perannya sebagai istri yang salihah. Apa kata Khadijah? Khadijah mengatakan kepada Nabi SAW, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzikallahu abada." Bukan seperti itu wahai suamiku. Abshir, justru bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan menghempaskan dirimu. Yakin sekali Khadijah bahwa yang didapatkan atau yang didapat, yang diterima oleh suaminya adalah wahyu, kebaikan, bukan justru keburukan. Jadi sangat amat yakin bahwa yang didapatkan oleh Nabi SAW adalah wahyu. Apa alasannya jemaah sekalian? Apa argumentasinya? Mari kita simak apa dalilnya Khadijah. Khadijah mengatakan, innaka la tasilur rahimah. Sesungguhnya engkau wahai suamiku
adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul haditha, dan orang yang sangat jujur ketika berbicara. Wa tahmilul kalla, dan membantu orang-orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaifa, dan orang yang memuliakan para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan orang yang membantu korban musibah dan bencana. Apa maksudnya jamaah sekalian? Maksudnya Khadijah ingin memastikan kepada Nabi SAW, orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, orang yang memiliki akhlak mulia seperti ini, tidak mungkin sesat, tidak mungkin dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ini orang yang selalu menyambung silaturahim. Orang sebaik engkau nggak mungkin disesatkan oleh Allah, tidak mungkin dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau itu kalau bicara selalu jujur, orang jujur seperti dirimu itu tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ini selalu membantu orang yang belum bisa mandiri. Orang sebaik dirimu itu tidak mungkin dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin sesat. Ini sebuah kebaikan. Dan engkau selalu menyambut tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Orang semulia engkau ini, wahai suamiku, itu tidak mungkin dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membantu orang-orang yang tertimpa kesusahan, tertimpa musibah, tertimpa bencana. Dan itu tidak mungkin membuat Allah menghempaskan dirimu. Subhanallah. Apa yang dijadikan argumentasi oleh Khadijah? Akhlak. Khadijah menggunakan akhlak yang mulia sebagai argumentasi bahwa suaminya tidak mungkin disesatkan oleh Allah. Suaminya bukan orang sesat, bukan orang yang dihinakan oleh Allah. Bukankah itu yang digunakan oleh masyarakat kita ketika menilai seseorang? Iya tidak? Itu kan pola pikir masyarakat kita sekarang. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan mereka, evaluasi diri. Sudah benar belum selama ini? Akhlak yang mulia itu sudah kita amalkan atau belum? Jadi ketika mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat, tidak disukai oleh masyarakat, jangan langsung cepat-cepat mereka itu semua pengikut hawa nafsu, mereka itu jumut, kaku, fanatik. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat menyalahkan masyarakat. Jangan-jangan kita yang kurang menyebarkan salam, jangan-jangan kita yang tidak menjaga lisan ketika kita berbicara. Ini yang harus kita evaluasi. Karena sekali lagi, hati manusia bisa direbut dengan akhlak yang mulia. Dan ini mudah jamaah sekalian. Mudah atau tidak? Mudah. Subhanallah, sangat mudah. Saya ingin bertanya, lebih susah mana? Tersenyum atau menghafalkan Al-Quran 30 juz? Hah? Lebih susah mana? Menyebarkan salam, mengucapkan salam dengan menghafal Sahih Bukhari. Subhanallah. Siapa di antara kita yang gak bisa tersenyum? Angkat tangan. Hah? Subhanallah. Langsung tertawa. Semua bisa tersenyum kan? Yang nggak bisa angkat tangan. Kita latihan sekarang. Nah, senyum manis kita hendaklah kita berikan ketika kita melewati seseorang yang sedang duduk-duduk, orang yang sedang berdiri, masyarakat yang kita lewati. Kan begitu. Mudah, insya Allah bisa. Simpel aja mas kan. Masyarakat tidak menuntut banyak dari kita. Siapa di antara kita yang belum bisa mengucapkan salam dengan benar? Ada? Ada yang belum bisa mengucapkan salam? Subhanallah, fasih. Namun kenapa kalau lewat orang jalan begitu saja tanpa menyebarkan salam? Nunggu kenal dulu baru mengucapkan salam. Kalau nggak kenal, oh ini kayaknya jamaah baru Masjid Al-Barakah, didiamkan. Subhanallah. Kan begitu jamaah sekalian. Siapa di antara kita yang nggak bisa basa-basi?
bertanya siapa nama antum, siapa nama anda, tinggal di mana, kan begitu. Namun kenapa jarang di antara kita yang melakukannya, khususnya melihat orang-orang baru? Ini yang harus kita renungkan jemaah sekalian. Sekali lagi, unta merah kalau kita berhasil, kalau dia dapat hidayah gara-gara senyum kita, setiap ibadah yang ia pelajari lalu ia amalkan, kita dapat pahala. Kalau orang itu datang ke majelis ilmu gara-gara salam yang kita ucapkan dengan ikhlas, setiap detik ia yakini akidah yang benar, kita dapat pahala. Kan begitu. Karena Nabi mengatakan, mandala ala huda, barang siapa memberikan petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut sama sekali. Subhanallah. Ini kan harus kita perhatikan dan renungkan. Dan ini yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kita akan sebutkan beberapa contohnya. Bagaimana akhlak yang mulia begitu ampuh membuat orang mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kisah masuk Islamnya ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis itu menjelaskan, waja'a Abu Bakar bi abihi Abi Quhafah. Ketika Fathu Makkah, Abu Bakar datang bersama ayahnya kepada Nabi SAW, ila Rasulillah SAW, yauma fathi Makkah, pada hari pembukaan kota Makkah, yahmiluhu hatta wada'ahu baina yaday Rasulillah SAW. Abu Bakar memapah ayahnya, ayahnya sudah tua, sudah renta, lalu dipapah oleh Abu Bakar dan didudukkan di hadapan Nabi SAW. Ketika Nabi melihat hal tersebut, Abu Bakar dengan ayahnya ada di hadapan beliau, apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW li Abi Bakar, lau aqrarta syaikha fi baitihi la ataina. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau membawa ayahmu yang sudah tua ini ke sini? Kenapa engkau membawa ayahmu yang sudah tua ini kepada diriku? Kalau saja engkau biarkan beliau tenang di rumahnya, beristirahat di rumahnya, karena orang tua. Jadi kalau engkau biarkan beliau beristirahat di rumahnya, la ataina, saya yang akan datang kepada beliau. Allahu Akbar. Lalu setelah itu ayahnya masuk Islam. Ini masih kafir, Abu Quhafah masih kafir. Jadi Abu Bakar membawa ayahnya yang masih kafir, dipapah dan didudukkan di hadapan Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, bagus, begini maksudnya, saya kan Nabi, datang dong ke sini. Tidak. Nabi mengatakan, lau aqrarta syaikha fi baitihi, kalau saja engkau biarkan ayahmu itu istirahat tenang di rumahnya, saya yang akan datang kepada dia. Subhanallah. Siapa yang gak tersentuh jamaah sekalian? Nabi yang bersabda. Ustadz kita yang ngomong begitu, saya mungkin nangis kita. Subhanallah. Gak usah, saya yang datang ke rumah antum, antum duduk aja di rumah, saya yang datang. Misalnya kita mau janji sama ustadz kita, ustadz saya yang datang ke rumah, gak usah, antum duduk aja di rumah, saya yang datang ke rumah antum. Subhanallah. Bangga gak antum? Terharu tidak? Saya yang akan datangi antum. Ini Nabi SAW. Dan ketika Fathu Mekah itu sibuk jamaah sekalian. Ini bukan liburan. Nabi ke Mekah itu bukan liburan, rekreasi, bukan. Membuka kota Mekah dan urusannya banyak. Dan beliau mengatakan, la ataina, saya yang akan datang ke rumah beliau. Langsung masuk Islam. Subhanallah. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW
wasallam. Contoh yang kedua, hadis yang sangat terkenal, hadis Anas bin Malik. Beliau menuturkan, bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang berada di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz jaa'a a'rabiyun, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, faqama yabulu fil masjid. Lalu ia berdiri di pojok masjid, lalu ia pipis di masjid. Subhanallah. Kita lagi ngaji di sini, ada orang pipis di pojok Masjid Al-Barakah. Subhanallah. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mah. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara spontan itu melarang dia dan ingin mencegah dia atau memberhentikan pipisnya atau buang air kecilnya. Lalu apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mengatakan serbu, begitu? Tidak. Nabi mengatakan la tuzrimu, da'u, tinggalkan dia, biarkan dia menyelesaikan hajatnya, jangan diberhentikan. Subhanallah. Fatarakuhu hatta bal. Lalu seluruh para sahabat membiarkan orang Badui tersebut menyelesaikan buang air kecilnya. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambil seember air dan menuangkannya. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna hadhil masjida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadhar, innama hiya li dzikrillah. Sesungguhnya masjid-masjid ini itu tidak layak digunakan untuk tempat buang air kecil dan juga tempat membuang kotoran. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Lihat bagaimana kelembutan Nabi SAW, tidak dimarahi, tidak dibentak. Bahkan Nabi mencegah para sahabatnya untuk memberhentikan orang Badui tersebut. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Dan ini menunjukkan rasa kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kalau, sekali lagi, kalau diberhentikan, itu mudaratnya banyak. Yang pertama, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang harusnya pipisnya jatuh di satu titik menjadi menyebar. Iya apa tidak? Iya. Orang Badui atau seseorang yang lagi pipis dikejar oleh orang, dikerubutin oleh orang, kabur enggak? Kabur sambil pipis, kan repot. Yang tadinya di pojok kanan akhirnya dia kabur ke pojok kiri, terus dikejar, pindah lagi ke depan, pokoknya lari main kejar-kejaran. Subhanallah. Yang harusnya di satu titik jadi melebar. Mudaratnya lebih besar. Yang kedua, dia akan memperlihatkan auratnya, kan begitu. Kenapa? Karena lagi pipis didekati oleh banyak orang, lalu dicegah, dikeroyok. Nah, dia akan secara refleks mempertahankan dirinya, lupa menutup resletingnya, kan begitu. Gimana antum lagi pipis dikeroyok, antum kan langsung bertahan, antum akan bela diri antum, lupa bahwa di bawah ini belum ditutup, kan begitu. Akan memperlihatkan auratnya. Yang ketiga, akan membuat dia sakit. Bayangkan, lagi menginjak gas, rem mendadak. Kira-kira bagaimana? Itu buat orang sakit. Lihat Nabi, lagi, ini kan kesalahan fatal jamaah sekalian. Namun Nabi masih memikirkan Badui tersebut. Gimana kalau diberhentikan lalu dia sakit? Kalau kita kan udah gak mikir panjang, serbu, kan begitu. Ini kurang ajar, masjid kok dipipisin? Iya.
begitu. Orang kalau sudah seperti itu, wajahnya masih utuh tuh sudah alhamdulillah jemaah sekalian. Kalau di masjid di masjid pada hari-hari ini. Lalu Nabi dengan hikmahnya mengatakan demikian, tanpa marah-marah, tanpa ngomel-ngomel, tanpa mengecam, menjatuhkan, menghina. Nabi mengatakan bahwa masjid-masjid ini itu tidak layak untuk dijadikan tempat buang air. Dan tidak pantas untuk dijadikan tempat buang kotoran. Sesungguhnya masjid ini untuk apa? Untuk berzikir, salat, dan membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Lihat bagaimana kalimat yang dipilih oleh Nabi SAW. Kalimat positif. Nabi tidak mengatakan jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nabi menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Masjid ini sekali lagi bukan tempat pipis, buang qadar atau kotoran. Masjid ini tempat untuk berzikir, tempat untuk sholat dan membaca Al-Quran. Nabi tidak menggunakan jangan. Lihat bagaimana cara Nabi SAW yang sangat lembut. Oleh karena itu, begitu mendengar kelembutan Nabi SAW dalam berdakwah, apa doa orang Badui tersebut? Beliau berdoa atau dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati orang selain kami berdua. Subhanallah. Kenapa? Karena yang lain ingin mengeroyoknya. Hanya Nabi yang baik kepada dirinya, tersentuh dia. Dan dia paham. Dia paham. Oleh karena itu tidak ada riwayat dia ngulang lagi untuk kedua kalinya. Subhanallah. Lihat gaya bahasa Nabi SAW. Dan ini kesalahan fatal atau ringan jemaah sekalian. Fatal, pipis di masjid, penghinaan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW bersikap santun dan lembut dengan orang yang tidak tahu. Salah, memang salah, namun dia tidak tahu. Orang Badui yang jauh dari peradaban. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW bisa membuat seseorang itu dapat hidayah. Dia tidak mengulanginya lagi. Dia berubah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini salah satu bukti lagi bagaimana akhlak yang mulia itu dapat memikat hati seseorang, dapat membuat pintu hidayah taufiknya terbuka. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, hendaklah kita benar-benar memahami ini, karena ganjaran dakwah sangat besar dan kita memiliki kesempatan sebagaimana para ulama, para kiai, para ustadz pun punya kesempatan berdakwah. Iya, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita akan lanjutkan materi kita pekan depan. Ba'da Isya kita akan buka tanya jawab sedikit saja sebelum kita tutup kajian pada kesempatan malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan sesi tanya jawab. Namun pada kesempatan malam hari ini tidak bisa terlalu lama karena ada satu hal. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah relevansi antara akidah dan akhlak? Apakah sebuah akhlak yang mulia ketika berdakwah di masyarakat dalam rangka mengambil hati mereka, kita ikut dalam acara-acara mereka yang di dalamnya ada perbuatan bid'ah? Mohon penjelasannya, syukran. Nah, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, adapun relevansi antara akidah dan akhlak telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya dan pada review kita pada malam hari ini, bahwa hubungannya sangat erat. Akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah yang benar.
Ketika akidah itu benar-benar menancap di dalam hati, maka seseorang akan mengimplementasikannya di dalam tutur katanya, dalam raut mukanya, dalam tingkah lakunya, dan seterusnya. Namun sekali lagi, akhlak yang mulia bukan berarti larut terbawa arus masyarakat secara mutlak tanpa berpegang teguh dengan prinsip, seperti yang ditanyakan oleh penanya mengikuti acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi, orang yang paling baik dalam menerapkan akhlak yang mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak larut dengan budaya orang Arab pada saat itu. Beliau tidak mengerjakan kesyirikan, mengikuti alur kehidupan mereka ketika mereka masyarakat pada saat itu melakukan kesyirikan. Beliau tidak melakukan ibadah yang menyimpang, yang tidak ada tuntunannya, yang keluar dari syariat, seperti tawaf dalam keadaan telanjang. Sekali lagi, Nabi tetap berada pada prinsip, Nabi berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, namun dikomunikasikan dengan cara yang santun, namun diwujudkan dengan cara yang elegan, yang hikmah, yang bijak, sebagaimana kita lihat dalam kehidupan beliau. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, lihat bagaimana ketika Nabi mengajak Heraklius untuk masuk ke dalam Islam, Nabi menggunakan akhlak yang mulia, ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Jadi lihat bagaimana komitmen terhadap akidah yang benar dan berdakwah dengan akhlak yang mulia. Nabi tidak mencaci Heraklius padahal dia orang non muslim, dia orang Nasrani. Beliau tidak mencacinya, beliau tidak meremehkannya, namun beliau menundukkan Heraklius sesuai dengan kedudukannya, ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Dan begitu juga dalam contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu, tetaplah megang teguh dengan akidah yang benar, namun pada waktu yang bersamaan kita berakhlak yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah ketika kita tidak mengikuti ritual ibadah yang ada di masyarakat kita yang tidak sesuai dengan sunnah, hendaklah kita netralisir, kita netralkan dengan keaktifan kita dalam acara-acara yang mubah atau tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Kerja bakti. Kerja bakti bertentangan dengan syariat apa tidak? Tidak. Seperti rapat RT, rapat RW, seperti siskamling, seperti apa lagi? Hah? Kerja bakti udah Pak, masa kerja bakti terus capek Pak? Iya, sekali aja kerja baktinya, sekali sebulan kan begitu. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, rutinitas kan begitu. Ada misalnya walimah, kita datang selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kehadiran kita dalam acara-acara yang mubah itu akan menetralisir kealpaan kita saat kita tidak menampakkan batang hidung kita di acara-acara ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Yang repot adalah sekali lagi, acara yang tidak sesuai dengan sunnah tidak hadir, yang mubah pun tidak hadir. Siskamling nggak datang, kerja bakti tidak ikut, rapat RT selalu absen, dan berikutnya. Oleh karena itu, masyarakat mudah bersuudzon dengan kita, apalagi sekali lagi kita hiasi kehidupan kita dengan perangai yang buruk dan tidak menarik simpati, tidak ramah, tidak ada basa-basi dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, akidah tetap harus kita junjung tinggi, bahkan akidah itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa jelaskan di sesi tanya jawab bagaimana akidah yang benar adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mungkin kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena saat ini waktu tidak memungkinkan. Jadi coba pertemuan yang akan datang coba ditanya. Ini pesan saya, coba nanti tanyakan biar kita bahas bagaimana menggabungkan dua ayat. Yang satu dalil atau bagaimana menggabungkan dua dalil. Yang satu dalil yang menjelaskan bahwa tugas pokok para nabi adalah mendakwakan tauhid. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang bertugas mendakwahkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Kan begitu. Dan kita tahu bersama melalui lisan-lisan ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, jazakumullah khairah, bahwa tugas utama Nabi SAW adalah tauhid. Namun di waktu yang bersamaan kita mendengar sabda Nabi, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita pun juga sering mendengar ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita mengatakan tugas pokok Nabi SAW adalah menyempurnakan akhlak. Jadi ini pertanyaan yang perlu dilemparkan dan kita akan jawab insya Allah di pertemuan yang akan datang di sesi tanya jawab atau mungkin di materi setelah kita menyelesaikan mukaddimah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, sekeluarga dan orang-orang yang Ustadz cintai beserta kaum muslimin semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan penanya, Ustadz yang saya hormati, sebagaimana yang Ustadz sampaikan bahwa standar masyarakat adalah senyuman dan sapaan. Ya, artinya standar masyarakat adalah hal-hal yang nampak, masalah akhlak, masalah perangai, masalah attitude dan lain sebagainya. Saya pun berusaha untuk melaksanakannya, alhamdulillah. Akan tetapi ada satu hal yang saya masih bingung. Sebagaimana kebanyakan kantor, saya bekerja di kantor yang ada karyawan dan karyawatinya. Bahkan sebagian dari karyawati itu ada yang jabatannya lebih tinggi dari saya. Saya berusaha untuk tegur sapa, senyum dan akrab dengan para karyawan, akan tetapi dengan karyawati saya serba salah. Bagaimana saya bersikap Ustadz? Jika kita salam, tegur sapa dan senyum dengan para karyawati, apakah ini diperbolehkan secara syariat? Saya khawatir terkena fitnah syahwat, minimal jadi terbiasa gaul dengan wanita. Jika saya memalingkan pandangan, tidak bergaul dengan mereka, saya khawatir dibilang kena doktrin atau pengajian sesat, ekstrim dan sebagainya, serta akan menghambat karir dan pergaulan kerja kita. Mohon solusinya. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khair wa iyyakum. Abu Yusuf di bumi Allah. Ya, jazakallahu khair ya Abu Yusuf. Sekali lagi kita bersyukur bahwa beliau Abu Yusuf sudah berusaha menerapkan akhlak yang mulia. Hanya saja kendalanya bagaimana dengan hubungan kita dengan para wanita. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, perintah berakhlak yang mulia itu tidak terbatas hanya kepada laki-laki saja, kan begitu ya, tidak terbatas hanya kepada laki-laki saja. Begitu juga dengan saat kita berinteraksi dengan para wanita sesuai dengan rambu-rambu syariat. Oleh karena itu sekali lagi para ulama membolehkan sebagian fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas kita mengucapkan salam kepada wanita. Dan begitu juga sebaliknya menjawab salam dari wanita. Kan begitu. Kenapa demikian? Karena dalil tentang menyebarkan salam bersifat umum. Ketika Nabi mengatakan, maukah aku beritahu kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan hadis ini dalam ilmu usul fikih mengandung hukum umum. Lalu Nabi SAW bersabda, idza laqiyal muslim akhahul muslim falyaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya seorang muslim, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullah. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga untuk wanita tanpa kecuali ada dalil yang membedakannya. Dan dalam kasus salam tidak ada dalil yang membedakannya. Oleh karena itu
kita bisa mengucapkan salam kepada mereka. Namun sekali lagi, dan kita bisa berbicara dengan mereka sesuai dengan hajat kita pada konteks tersebut. Oleh karena itu tetaplah berbicara yang santun dengan menjaga pandangan, dengan menjaga hati kita, dan berbicara seperlunya, kan begitu. Tidak perlu curhat 2 jam dengan wanita. Jangan kasih senyum yang menggoda di hadapan wanita. Jadi biasa-biasa saja gitu ya. Jadi tanpa ada sesuatu yang dilebih-lebihan untuk mencari daya tarik wanita tersebut. Wallahu taala a'lam, dan saya sarankan kalau begitu segera menikah. Kalau khawatir fitnah wanita, hendaklah menikah untuk menjaga diri dari mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan sikap saudara-saudari kita yang tidak lagi berkunjung dikarenakan dari kita sudah tidak aktif di Masjid A, serta suka mencela buruknya akhlak yang dikaitkan dengan itu jamaah Masjid A bukan jamaah Masjid B. Mohon nasihatnya. Iya, nasihatnya yang pertama jazakumullah khairan kepada yang bertanya. Nasihatnya adalah tetap bergaul dengan baik dengan mereka. Infa billati hiya ahsan. Allah berfirman dalam surat Fussilat, balaslah yang buruk dengan yang baik. Dan Allah tekankan sebelumnya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Memang tidak sama antara yang baik dengan yang buruk, namun tetaplah balas keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Apa alasannya? Salah satu alasannya Allah firmankan dalam kelanjutan ayat tersebut, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi yang pada hari ini membenci kita, musuh kita, esok menjadi sahabat karib kita. Waliyyun hamim, kan begitu. Jadi sekali lagi, hati manusia bisa kita luluhkan dengan akhlak yang mulia, dan husnudzonlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap balas dengan baik, jangan fitnah dibalas dengan fitnah. Tidak akan memberikan maslahat kecuali hanya permusuhan. Jadi sekali lagi balas dengan perbuatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, fikum barakallah. Ada orang yang sudah lama mengaji tapi dia kurang baik akhlaknya terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana itu Ustadz? Jazakallahu khair wa iyyakum. Iya. Terima kasih dan jazakallahu khair. Ini yang kita sayangkan bersama. Namun belum terlambat, semoga masih bisa berubah. Nasihati orang tersebut agar ia mau memperbaiki akhlak dan adabnya di hadapan masyarakat sekitar. Dan ingatkan, bukan hadis-hadis, kan begitu. Bukan hadis hislatani la tajtami'ani fi munafik, 2 sifat yang tidak mungkin berkumpul di dalam diri orang munafik. Husnus samtin wala fiqhu fid din, akhlak yang mulia dan ilmu yang benar. Artinya hanya mengandalkan ilmu saja tanpa didukung akhlak yang mulia, kita masih berpeluang menjadi orang munafik walaupun ngaji sudah bertahun-tahun. Walaupun ngaji sudah 15 tahun, hampir seluruh pengajian di Jabodetabek ini sudah ia datangi dan ia duduk di dalamnya. Namun kalau hanya mengandalkan ilmu yang ada di dalam bukunya, goresan pena yang ia catat di dalam buku tulisnya, maka ia masih berpeluang menjadi orang munafik. Oleh karena itu tumbuhkan akhlak yang mulia dan satukan dengan ilmu yang benar, maka kita menjadi muslim yang sejati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, bagaimana dengan orang yang berperangai pendiam sehingga terkadang terkesan sombong kepada orang-orang? Apa nasihat Ustadz kepada orang yang berperangai pendiam sehingga dapat bersenyum manis dan berakhlak mulia? Ya, jazakumullah khairan. Sekali lagi, setiap orang itu bisa berubah. Setiap orang bisa berubah. Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallum, sesungguhnya sikap bijaksana itu dengan latihan, dengan usaha untuk merubahnya.
Jadi sekali lagi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, tidak ada kata terlambat karena akhlak yang mulia bisa dengan latihan. Jadi coba latihan sendiri di depan cermin, coba senyum-senyum sendiri, kan begitu. Iya, sekali lagi dilatih, subhanallah, biar senyumnya nggak grogi, kan? Senyumnya tidak kaku. Jadi coba latihan di rumah, kan begitu. Dan sekali lagi akhlak yang baik itu bukan cerewet ya. Nabi yang mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Dan sekali lagi Nabi juga bukan orang yang cerewet. Namun Nabi berbicara pada waktunya dan berusaha berbicara dengan hal yang terbaik. Dan latihan begitu ya. Jadi kan basa-basi gampang. Ketemu orang kasih salam, insya Allah bisa salam ya. Insya Allah kita semua bisa mengucapkan salam. Itu berarti masalah pertama sudah selesai. Senyum, semua kita insya Allah bisa senyum. Masalah kedua sudah selesai. Yang ketiga, latihan ketemu orang, diam sejenak, terus kita tanya bagaimana kabarnya Pak, kan begitu. Bagaimana kabar keluarga? Setelah itu begitu, apakah semua baik-baik saja, kan begitu. Senang bertemu dengan Bapak, itu kan orang senang digitukan, subhanallah. Jadi latihan seperti itu kan nggak habis waktu jamaah sekalian. Coba, assalamualaikum Pak, apa kabar, bagaimana dengan keluarga, 3 detik jamaah sekalian, cepat, atau 5 detik lah, 5 detik. Kalau menunggu responnya mungkin 10 detik. Jadi tunggu respon dulu ya, jangan seperti robot, apa kabar Pak, semoga baik-baik saja, pergi begitu. Jadi ya ditanya dia jawab, baru kita tanya lagi, kan begitu. Jadi jangan terlalu kaku juga jadi orang. Oleh karena itu sekali lagi ini bisa dilatih, latihan. Innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya akhlak yang mulia yaitu hilm itu bisa dilakukan dengan latihan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa agar kita diberikan akhlak yang mulia. Nah, aduh sudah jam segini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hanya ucapkan salam dan senyum kepada perempuan mana saja, tidak kepada laki-laki bukan mahram apalagi belum kenal. Benarkah sikap saya? Jazakallahu khairan, Ummu Wati Jaksel. Iya, jazakallahu khairan kepada Ummu Wati di Jaksel atas partisipasinya bersama kita di sini. Yang terbaik adalah kita kembalikan kepada dalil yang berkaitan dengan salam itu umum, tidak hanya dikhususkan laki-laki kepada laki-laki dan wanita dengan wanita. Sekali lagi kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang berlaku bagi laki-laki berlaku untuk wanita, begitu juga dengan sebaliknya kecuali ada dalil yang membedakannya atau mengkhususkannya. Oleh karena itu sekali lagi untuk mengkhususkan kita butuh dalil, dan wallahu taala alam. Nabi yang bersabda afsyus salama bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian atau muslim bertemu dengan saudaranya muslim, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullah. Dan Allah berfirman fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam, lihat, diberikan salam, kalimat pasif, kan begitu ya. Apabila kalian diberikan salam, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik atau minimal serupa dengan salam tersebut. Sekali lagi, gaya bahasa seperti ini, kalimat pasif yang pelakunya, subjeknya tidak disebutkan, apakah laki-laki atau wanita, ini menunjukkan hukumnya umum, baik yang memberikan salam laki-laki maupun yang memberikan salam wanita. Karena Allah tidak mengatakan barang siapa apabila laki-laki memberikan salam kepada kalian wahai para laki-laki, tidak. Allah hanya mengatakan apabila kalian diberikan salam maka balas dengan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Nah, Allah taala alam bisawab. Dan
sekali lagi ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Namun tentu saja salamnya biasa saja, jangan salam menggoda, kan begitu. Jangan salam menggoda, kan begitu. Jangan salam menggoda. Jadi kalau misalnya Ummi Wati ingin memberikan salam, ya usah assalamualaikum Pak, begitu. Jangan mengatakan assalamualaikum Pak, Bapak tambah ganteng aja. Wah ini bahaya, kan begitu. Ini menggoda, assalamualaikum Pak, Bapak tambah ganteng aja, subhanallah. Ini yang bahaya. Salamnya sih nggak bahaya, tapi pesan sponsor yang lain yang bahaya, kan begitu. Jadi biasa aja, assalamualaikum jalan lagi, kan begitu. Kan nggak, insya Allah nggak ada masalah. Saya rasa cukup jamaah sekalian ya, sudah jam 8 kurang 10. Kita sudah korupsi 5 menit, perjanjiannya malam ini sampai 8 kurang 15 saja. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau pekan depan, dan poin yang kita sebutkan belum selesai kita akan lanjutkan, dan kita akan kita akan sebutkan bagaimana semangatnya para ulama salaf dalam mempelajari adab dan akhlak. Baru setelah itu kita akan masuk ke materi inti kita, mengkaji satu demi satu adab dan akhlak yang mulia. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan terima kasih atas segala perhatian dan atensi, baik jamaah yang berada di Masjid Al-Barakah maupun pendengar Radio Roja atau pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Dan apabila ada kesalahan, jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan, dan marilah kita ikuti dalil. Dan saya sangat gembira apabila ada yang meluruskan dan mengklarifikasi. Ini saja bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.